Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agam Pratama dengan NIM 21030404136. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sebuah topik yang berjudul Information and Communication Technology atau ICT in Education. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Seminar Informatika kelas A. Kemudian, sebelum kita masuk ke poin-poin pembahasan, di sini terdapat pendahuluan yang akan saya bacakan terlebih dahulu. Kemajuan dalam bidang teknologi informasi, komunikasi, dan teknologi memberikan peluang dalam pendidikan dengan mengembangkan model pembelajaran dan pelatihan melalui penggunaan ICT yang canggih. Hal ini bertujuan untuk menemukan solusi untuk mengatasi kelemahan dalam proses pembelajaran. Maka dari itu, di sini saya akan membahas 6 poin penting dalam ICT. Di antaranya, yang pertama, apa itu ICT dalam pendidikan? Yang kedua, manfaat penggunaan ICT dalam pendidikan. Yang ketiga, faktor yang mempengaruhi penggunaan ICT dalam pendidikan. Yang keempat, dampak teknologi terhadap proses belajar mengajar. Yang kelima, peran teknologi interaktif dalam pembelajaran. Dan yang keenam, tantangan penerapan ICT dalam pendidikan. Langsung saja kita masuk ke poin yang pertama, yaitu apa itu ICT dalam pendidikan. Information and Communication Technology atau ICT memiliki peran penting dalam dunia pendidikan. Dalam konteks Indonesia, ICT lebih dikenal dengan istilah teknologi informasi dan komunikasi atau TIK. Teknologi informasi dan komunikasi atau TIK memiliki peran yang sangat penting dalam dunia pendidikan. Kehadiran TIK dalam dunia pendidikan berdampak pada terwujudnya suatu kegiatan pembelajaran yang aktif, menyenangkan, dan mendorong siswa untuk terlibat aktif. Integritas TIK dalam penyampaian pesan sangatlah penting. TIK dalam pendidikan telah mengubah paradigma pemberian materi pelajaran kepada siswa. Salah satu contoh pemanfaatan TIK dalam dunia pendidikan adalah pemanfaatan komputer atau laptop, jaring internet, dan juga smartphone sebagai sumber media pembelajaran. Dengan menggunakan TIK, siswa dapat mengakses informasi dari berbagai sumber dengan cepat dan mudah. Lalu poin kedua, ada manfaat penggunaan ICT dalam pendidikan. Di sini terdapat 5 poin manfaat penggunaan ICT dalam pendidikan. Yang pertama, membantu siswa dalam mengakses informasi digital secara efisien dan efektif. TIK digunakan sebagai alat bagi siswa untuk menemukan topik pembelajaran, memecahkan masalah, dan memberikan solusi terhadap permasalahan dalam proses pembelajaran. TIK membuat perolehan pengetahuan lebih mudah diakses, dan konsep-konsep dalam bidang pembelajaran dipahami sambil melibatkan siswa dalam penerapan TIK. Poin kedua yaitu mendukung pembelajaran yang berpusat pada siswa dan mandiri. Berdasarkan pembelajaran melalui TIK, siswa lebih mampu menggunakan informasi dan data dari berbagai sumber, serta menilai secara kritis kualitas materi pembelajaran. Poin yang ketiga yaitu menghasilkan lingkungan belajar yang kreatif. ICT memberikan solusi yang lebih kreatif untuk berbagai jenis pertanyaan pembelajaran. Pembelajar dapat mengakses semua jenis teks dari tingkat awal hingga mahir dengan mudah melalui komputer, laptop, personal digital assistance atau PDA atau iPad. Yang keempat, mempromosikan pembelajaran kolaboratif dalam lingkungan pembelajaran jarak jauh. Penggunaan ICT memungkinkan siswa untuk berkomunikasi, berbagi, dan bekerja sama
secara kolaboratif di mana saja dan kapan saja. Lalu poin terakhir, meningkatkan kualitas belajar mengajar. Lauter menyatakan bahwa ada 3 karakteristik penting yang diperlukan untuk mengembangkan kualitas pengajaran dan pembelajaran dengan ICT, yaitu otonomi, kemampuan, dan kreativitas. Lalu di poin yang ketiga, yaitu faktor yang mempengaruhi penggunaan ICT dalam pendidikan. Di sini terdapat 2 faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Dari faktor internal sendiri, yaitu dari dalam diri guru sendiri yang mencakup persepsi dan sikapnya terhadap TIK, pengetahuan dan keterampilannya memanfaatkan TIK dan kepemilikan perangkat TIK. Yang kedua ada faktor eksternal, yaitu dari luar diri guru yang mencakup dukungan kebijakan dari Dinas Pendidikan dan kepala sekolah di bidang pemanfaatan TIK untuk kegiatan pembelajaran, pengadaan perangkat TIK di sekolah, dan apresiasi terhadap guru yang berinisiatif memanfaatkan TIK di dalam membelajarkan peserta didiknya. Kemudian pada poin keempat ada dampak teknologi terhadap proses belajar mengajar. Dampak teknologi tersebut terbagi menjadi 2, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dari dampak positif, diantaranya yaitu munculnya media massa, khususnya media elektronik sebagai sumber ilmu dan pusat pendidikan, seperti jaringan internet, laboratorium komputer sekolah, dan lain-lain. Yang kedua ada munculnya metode-metode pembelajaran yang baru, yang memudahkan siswa dan guru dalam proses pembelajaran. Dengan kemajuan teknologi terciptalah metode-metode baru yang membuat siswa mampu memahami materi-materi yang abstrak karena materi tersebut dengan bantuan teknologi bisa dibuat abstrak dan dapat dipahami secara mudah oleh siswa. Yang ketiga ada sistem pembelajaran tidak harus melalui tatap muka. Dengan adanya kemajuan teknologi, proses pembelajaran tidak harus mempertemukan siswa dengan guru, tetapi bisa juga menggunakan internet dan lain-lain. Kemudian yang terakhir adanya sistem pengolahan data hasil penilaian yang menggunakan pemanfaatan teknologi. Kedua, ada dampak negatif dari teknologi terhadap proses belajar mengajar, yaitu diantaranya e-learning yang dapat menyebabkan pengalihfungsian guru dan mengakibatkan guru jadi tersingkirkan, atau juga menyebabkan terciptanya individu yang bersifat individualisme karena sistem pembelajaran dapat dilakukan dengan hanya seorang diri. Yang kedua ada seringnya mengakses internet, dikhawatirkan siswa atau mahasiswa bukannya benar-benar memanfaatkan teknologi informasi dengan optimal, tetapi malah mengakses hal-hal yang tidak baik. Yang ketiga ada belajar atau juga mahasiswa menjadi pecandu dari keberadaan dunia maya secara berlebihan. Pada poin kelima, terdapat peran teknologi interaktif dalam pembelajaran. Peran ICT dalam pendidikan sangat mendukung visualisasi ide abstrak, bisa memudahkan sistem pembelajaran atau pemahaman terhadap materi yang diajarkan guru, dan memungkinkan interaksi positif antar guru dengan peserta didik di dalam kelas pembelajaran. Setidaknya penyampaian materi tertentu bisa lebih menarik. ICT menjadi sumber kurikulum dan konten yang memiliki kapasitas tidak terbatas untuk akses ilmu pengetahuan lebih baik lagi. Dan poin terakhir, yaitu tantangan penerapan ICT dalam pendidikan. Tantangan di sini terbagi menjadi 4 poin. Yang pertama, infrastruktur yang tidak merata. Persediaan infrastruktur yang mendukung penerapan TIK di berbagai daerah masih belum merata. Tanpa infrastruktur yang memadai, penerapan TIK di bidang pendidikan hanya akan menjadi impian semata. Yang kedua, ketidaksiapan sumber daya manusia. Ketidaksiapan sumber daya manusia untuk memanfaatkan TIK dalam proses pembelajaran
dikarenakan pola kebiasaan pembelajaran yang masih belum menganggap penting peranan TIK dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang ketiga, penggunaan perangkat teknologi bekas. Penggunaan perangkat teknologi bekas tentunya masih menggunakan spesifikasi yang sudah tertinggal zamannya, sehingga penggunaannya tidak mampu bersaing dengan laju perkembangan TIK yang begitu pesat. Dan yang terakhir, kurangnya perangkat hukum di bidang TIK. Hal ini disebabkan karena cyber law belum diterapkan di dunia hukum Indonesia. Dan ini merupakan literatur yang saya gunakan sebagai referensi. Di sini saya mengambil jurnal baik dari internasional maupun jurnal nasional. Yang pertama ada ICT in Education, a Critical Literature Review and its Implications. Yang kedua ada The Level of Use of Information and Communication Technology at Vocational High School. Dan yang ketiga ada Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi atau TIK untuk Pembelajaran, sebuah kajian. Yang keempat, Hambatan dan Tantangan Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi. Yang kelima, Jurnal Tantangan dan Solusi dalam Perkembangan Teknologi Pendidikan di Indonesia. Dan yang terakhir, jurnal yang berjudul Dampak Teknologi Terhadap Pendidikan. Oke, sebelum saya menutup presentasi ini, saya akan sedikit menyampaikan quotes dari George Couros mengenai teknologi ini, yaitu teknologi tak akan pernah bisa menggantikan guru yang hebat, namun di tangan guru yang hebat, teknologi sangat transformatif. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.